Nama saya Alicia Widyadari. Perkenalkan, nama saya Samar Puri Absari. Saya Nurul. Saya Syifa Sasubila Rosan Fikra. Halo, perkenalkan saya Revi Melani Nugraha. Perkenalkan, nama saya Sarah Bani. Semuanya perkenalkan, nama aku Regina Cahyani. Perkenalkan, saya Khairuni Sylvania Salsabila. Perkenalkan, nama saya Angelina Salomina Sarapa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asertif. Asertif sendiri ini didefinisikan sebagai kata sifat yang menunjukkan ketegasan. Menurut para ahli, salah satunya dari McNeilage dan Adams, mereka menyatakan bahwa asertif ini merupakan satu bentuk tingkah laku interpersonal yang terdiri dari komunikasi secara langsung, terbuka, dan jujur yang menunjukkan penghormatan terhadap orang lain atau individu lain. Nah, definisi lain yaitu dari Galassi dan Galassi, mereka menyatakan bahwa sikap asertif ini merupakan pengakuan secara langsung tentang kebutuhan, keinginan, dan pendapat seseorang kepada orang lain tanpa melanggar hak-hak orang lain atau tanpa menghukum dan menjauhkan orang lain. Nah, maka dari itu asertif ini juga meliputi tentang melindungi hak orang lain. Nah, dari definisi dari para ahli tadi dapat disimpulkan bahwa asertif ini merupakan sikap di mana seseorang itu mampu berkomunikasi kepada orang lain tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan tanpa melanggar hak-hak orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi asertif. Nah, menurut Fauzia 2009, ada 6 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bersikap asertif. Yang pertama itu adalah hukuman. Nah, di mana seseorang itu gagal untuk bersikap asertif pada situasi-situasi tertentu karena pada masa lalunya situasi itu membuat dia merasa terhukum, sehingga ia tidak bisa mengungkapkan apa yang ia ingin ungkapkan atau dia bingung bagaimana cara mengungkapkan keinginannya. Nah, hukuman-hukuman yang terjadi secara berulang-ulang inilah bisa membuat seseorang untuk bersikap tidak asertif, asertif, dan juga agresif. Nah, yang kedua adalah ganjaran. Seseorang bisa bersikap tidak asertif, asertif, dan juga agresif. Mungkin karena ganjaran yang ia terima atas sikap yang ia perbuat. Nah, ganjaran itulah biasanya yang membuat sikap-sikap tersebut cenderung diulangi lagi. Yang ketiga adalah modeling. Banyak perilaku orang di sekitar yang bisa mempengaruhi seseorang untuk bersikap asertif. Nah, perilaku ini biasanya dipengaruhi oleh modeling. Modeling di sini meliputi proses untuk mengamati dan juga meniru tingkah laku seseorang yang dianggap sebagai figur. Nah, proses modeling inilah yang bisa membuat seseorang belajar untuk bersikap tidak asertif, asertif, dan juga agresif. Kamu mau lanjutin selanjutnya? Yaudah deh, ini ya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan asertif yang lainnya yaitu nomor 4, kesempatan untuk mengembangkan sikap yang sesuai. Nah, kegagalan seorang dalam mengembangkan sikap asertif bisa disebabkan karena mereka tidak memiliki kesempatan di masa lalu untuk belajar cara bersikap yang tepat. Jadi, ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang baru, mereka tidak tahu harus berperilaku seperti apa, atau mereka akan merasa gugup karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki. Yang selanjutnya adalah poin kelima. Poin kelima itu adalah standar budaya. Ragam budaya yang telah dipelajari seseorang dalam kelompok mereka membuat berbeda pula cara mereka berperilaku dalam situasi sosial. Setelah itu ada poin ke-6 dan poin terakhir, yaitu keyakinan akan hak mutlak yang dimilikinya sebagai individu. Orang akan bersikap asertif, non-asertif, maupun agresif juga dipengaruhi oleh keyakinan orang tersebut terhadap hak yang dimilikinya dan hak yang dimiliki oleh orang lain dalam situasi sosial. Jika orang lain tidak yakin akan hak yang dimilikinya dan tidak memahami pula hak orang lain, kemungkinan
Nah, dalam situasi tertentu, situasi sosial tertentu, orang akan sulit berperilaku asertif. Ciri seseorang yang memiliki komunikasi asertif menurut Westerheim and Beer. Yang pertama, orang tersebut dapat mengungkapkan emosi yang dia rasakan melalui kata-kata ataupun melalui tindakan. Misalnya, inilah diri saya, inilah yang saya rasakan, inilah yang saya kehendaki. Yang kedua, orang tersebut dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, misalkan dengan teman, sahabat, keluarga, ataupun orang yang dia tidak kenal. Yang ketiga, orang tersebut memiliki pandangan positif terhadap kehidupan. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia berusaha bagaimana caranya mendapatkan hal yang dia inginkan tersebut. Tapi dia tetap tahu batasan di dalam dirinya. Dia tahu bahwa dirinya tidak akan selalu bisa mendapatkan hal yang dia inginkan. Oleh karena itu, dia dapat menerima batasan yang ada di dalam dirinya dengan sukarela. Yang keempat, yang terakhir, itu adalah orang yang memiliki komunikasi asertif ini biasanya bertindak sesuai dengan yang dia hormati. Ciri-ciri asertif menurut Zukir. Ada 6 ciri orang asertif menurut Zukir, yaitu yang pertama, mempunyai kemampuan untuk jujur dan langsung, yaitu mengatakan suatu perasaan, ide, kebutuhan, dan mengembangkan apa yang ada dalam dirinya tanpa mengesampingkan orang lain. Yang kedua, bersifat terbuka, apa adanya, dan mampu bertindak demi kepentingannya. Yang ketiga, mampu mengambil inisiatif demi kebutuhannya. Yang keempat, bersedia meminta informasi dan bantuan dari orang lain bila mana membutuhkan dan membantu ketika orang lain memerlukan pertolongan. Yang kelima, dalam menghadapi konflik dapat menyesuaikan dan mencari penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Yang keenam, mempunyai kepuasan diri, harga diri, dan kepercayaan diri. Aspek-aspek asertif. Mengungkapkan perasaan positif. Perilaku yang dapat diterapkan untuk mengungkapkan perasaan positif diantaranya adalah 1. Memberi dan menerima pujian. Pujian adalah penilaian subjektif seseorang kepada orang lain. Pujian dapat memberikan pengaruh yang positif dan memungkinkan seseorang untuk terhindar dari perasaan tidak dihargai. Contohnya, seperti pada saat teman kita mendapatkan pencapaian dalam hidupnya, kita bisa memberikan pujian kepadanya. Contohnya, seperti ini. Wah, hebat banget kamu bisa dapat peringkat 1 di kelas. Lalu, yang kedua, memberi dan menerima pertolongan. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendirian, manusia dalam praktiknya memerlukan bantuan orang lain. Contohnya, dalam meminta pertolongan, kita bisa mengucapkan, bolehkah saya meminta tolong untuk menuliskan ini di kertas? Atau misalnya, orang yang dimintai tolong memberikan pertolongannya seperti, ya dengan senang hati, seperti itu. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan suka, cinta, dan kasih sayang. Nah, mengungkapkan perasaan suka, cinta, dan kasih sayang ini tidak harus kepada lawan jenis ataupun tidak harus kepada pacar saja. Bisa kepada ayah, kepada ibu, kepada saudara, kepada adik kakak, ataupun kerabat lainnya. Nah, mengungkapkan perasaan suka, cinta, dan sayang ini bisa memperkuat dan memperdalam hubungan seseorang dengan orang lain. Contohnya, aku sayang kamu, aku cinta kamu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ikut dan terlibat dalam perbincangan. Keinginan untuk berinteraksi dalam hubungan sosial bisa didukung dengan adanya senyuman, gerakan tubuh yang positif, dan reaksi juga respon yang positif. Seperti contohnya, jika
pada saat ada teman-teman kita sedang berkumpul lalu kita ingin ikut berdiskusi di dalam perkumpulan tersebut, kita bisa memberikan senyum lalu sapaan seperti "Hai, boleh saya bergabung? Lagi ngomongin apa nih?" dan lain sebagainya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang di bawah. Afirmasi diri dan mengungkapkan perasaan negatif. Jadi, selain mengungkapkan perasaan positif, di aspek-aspek asertif juga ada afirmasi diri dan juga mengungkapkan perasaan negatif. Nah, di afirmasi diri itu terbagi menjadi 3 lagi. Nah, yang pertama itu adalah mempertahankan hak. Nah, kalau misalnya hak kita itu dilanggar, kita tuh bisa mempertahankan hak kita. Seperti contohnya di dalam keluarga, anak-anak tidak boleh memilih kehidupannya sendiri dari orang tuanya, memisahkan diri dari orang tuanya. Nah, kita tuh berhak mempertahankan hak kita, tetapi dengan cara yang sopan. Yang kedua, yaitu menolak permintaan yang tidak rasional, ataupun rasional tetapi tidak dipentingkan. Nah, yang kedua ini artinya kita tuh harus bisa mengatakan tidak kepada hal-hal yang bisa melibatkan kita dalam masalah. Nah, contohnya itu ya kita berkata tidak untuk sesuatu hal yang tidak perlu gitu. Nah, yang ketiga itu mengungkapkan pendapat. Nah, di dalam aspek asertif juga kita harus dapat mengungkapkan pendapat. Nah, salah satu contohnya yaitu dengan berdiskusi bersama teman tentang isu-isu politik atau isu-isu kesehatan. Nah, selain afirmasi diri juga ada mengungkapkan perasaan negatif. Nah, mengungkapkan perasaan negatif ini dibagi menjadi 2, yaitu mengungkapkan kekecewaan atau ketidaksenangan. Nah, yang kedua itu mengekspresikan kemarahan dalam konteks yang benar. Jadi kita tuh bukan berarti kita bisa mengungkapkan kemarahan kita kepada orang lain dan membuat orang lain merasa dirinya kecil gitu. Jadi kita mengekspresikan kemarahannya itu dengan konteks yang benar dan juga tidak merendahkan orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Komponen asertif. Yang pertama ada compliance, berkaitan dengan usaha seseorang untuk menolak atau tidak sependapat dengan orang lain. Yang perlu ditekankan di sini adalah keberanian seseorang untuk mengatakan tidak jika memang itu tidak sesuai dengan keinginannya. Contoh, maaf, saya tidak dapat memenuhi ajakan kamu karena saya sedang mengerjakan tugas. Yang kedua, ada duration of reply, merupakan lamanya waktu bagi seseorang untuk mengatakan apa yang dikehendakinya, dengan menerangkannya kepada orang lain. Individu yang asertif menunjukkan waktu berbicara itu lama. Contohnya, ketika Reni mengobrol dengan Tati selama 2 jam, Tati adalah pendiam dan Reni komunikatif. Reni mampu menciptakan komunikasi yang menarik, sehingga ia mampu membuat Tati terlibat dalam obrolan mereka. Yang ketiga, ada loudness, berbicara dengan lebih keras, biasanya lebih asertif, selama seseorang itu tidak berteriak. Berbicara dengan suara yang lebih jelas merupakan cara terbaik dalam berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Contohnya, seseorang mempresentasikan tugasnya kepada teman-teman sekelasnya. Ia bersuara dengan nada, volume, dan intonasi yang tepat, sehingga teman-temannya mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Yang keempat, request for new behavior, meminta munculnya perilaku yang baru pada orang lain, mengungkapkan tentang fakta ataupun perasaan dalam memberikan saran pada orang lain, dengan tujuan agar situasi berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya, ketika ada salah seorang teman memakai atribut yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, kemudian kita memberikan saran kepadanya, sebaiknya kamu pulang dulu dan ganti atribut yang biasanya kamu pakai karena kamu sudah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang
E adalah efek. Efek berarti emosi. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu dalam keadaan emosi, maka nada intonasi yang dihasilkan akan tinggi. Pesan lebih asertif jika seseorang menyampaikan dengan nada intonasi yang sedang dan tidak diikuti dengan emosional. Yang selanjutnya adalah latency of responsive. Adalah jarak waktu antara akhir ucapan seseorang sampai gilirannya kita untuk berbicara. Kenyataannya bahwa adanya jeda saat berbicara sangat lebih efektif dan lebih terjadinya asertif daripada tidak terjadinya jeda dalam berbicara. Itu sikap badan, sebaiknya lebih tegak ketika berbicara dan berhadapan dengan orang lain. Isyarat tubuh, memberikan isyarat tubuh dengan gerakan yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan dapat menambahkan percaya diri. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mas. Apakah ini benar dengan Ibu Yani? Iya, betul, Mas. Jadi, perkenalkan, saya Nurse Elis. Saya akan memeriksa Ibu di pagi hari menggantikan Nurse Rahma ya. Iya. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, sudah agak mendingan daripada kemarin. Oh, alhamdulillah kalau udah mendingan berarti sebentar lagi Ibu akan pulih ya. Sekarang saya bisa mulai memeriksa, Bu. Ya, silakan, Mas. Saya akan mulai memeriksa dengan tekanan darah ya, Bu. Hasil pemeriksaan Ibu sekarang 120/80 ya, Bu. Lebih baik dari kemarin 140/90. Jadi perlahan-lahan Ibu akan segera pulih. Tapi saya khawatir, Mas. Belakangan ini kok kepala saya sering terasa pusing seperti berputar-putar gitu. Kalau pusingnya nanti nggak apa-apa kok, Bu. Nanti perlahan-lahan akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Apa nggak sebaiknya dikasih obat aja, Nurse? Sebaiknya nggak usah dikasih obat, Bu, kalau pusing kayak gitu. Biar Ibu nggak terlalu banyak mengonsumsi obat. Karena dikhawatirkan kalau Ibu terlalu banyak mengonsumsi obat, nanti justru menimbulkan masalah lain. Terima kasih banyak ya, Nurse, ya, atas masukannya. Pemeriksaan saya hari ini sudah selesai. Apa ada yang mau Ibu tanyakan? Sepertinya enggak, Nurse. Terima kasih banyak ya, Nurse, ya. Oh, ya udah. Berarti saya pamit dulu ya, Bu. Semoga lekas sembuh. Iya, Misi, Bu. Aspek asertif yang terlihat dari video Nurse Elis adalah ia mampu memulai dan terlibat perbincangan dengan pasiennya. Nurse Elis tidak terlihat ketakutan ataupun gugup ketika perbincangan berlangsung. Ia nampak berani dan mampu berinteraksi dengan baik, yang ditandai dengan mampu mengkomunikasikan apa yang ia pikirkan, senyuman yang ia berikan, dan ia mampu untuk merespon lawan bicara dengan baik. Selain itu, ada pula aspek asertif lainnya, yaitu ketegasan dan keterbukaan terhadap pasien. Dalam video tersebut, Nurse Elis mampu menolak permintaan pasien untuk memberikan obat, dan ia mampu untuk memberikan pendapatnya mengapa ia menolak untuk memberikan obat tersebut. Nah, di sini saya akan menganalisis video sebelumnya.
Tahapan-tahapan komunikasi terapeutik itu ada 4. Yang pertama ada fase prainteraksi, di mana di sini Nurse Alice berusaha memahami keadaan pasien dan juga berusaha memahami identitas pasien secara keseluruhan dengan membaca catatan pasien yang telah ditandatangani oleh nurse yang sebelumnya. Lalu yang kedua ada fase orientasi, di mana di sini Nurse Alice mulai berkenalan secara langsung dengan pasien, dimulai dengan menyapa, lalu memperkenalkan diri, dan menanya nama panggilan pasien. Selain itu juga di sini Nurse Alice menanyakan bagaimana kabar keadaan pasien. Nah, saat menanyakan ini, Nurse Alice menunjukkan sikap-sikap komunikasi terapeutik seperti berkomunikasi dengan posisi saling berhadapan, lalu mempertahankan kontak mata, lalu juga sedikit membungkukkan badan saat berkomunikasi, saat mendengarkan pasien, lalu bersikap terbuka seperti tidak menutup tangan dan yang lainnya. Dan yang terakhir di sini Nurse Alice terlihat rileks saat berkomunikasi dengan pasien. Nah, pada tahap 3 yaitu tahap kerja dan tahap 4 yaitu tahap terminasi. Nah, tahap kerja ini yaitu tahap di mana perawat sudah mulai mengaplikasikan teknik-tekniknya ke pasien secara langsung. Nah, tahap kerja ini tahap inti dari komunikasi terapeutik. Nah, yang keempat yaitu tahap terminasi, di mana tahap terminasi adalah tahap terakhir atau tahap akhir dari komunikasi terapeutik ini. Nah, pada bagian tahap kerja dan tahap terminasi, menurut Suryani, yang menjadi komponen komputer yaitu ada 5. Komunikator, komunikan, media, pesan, dan juga efek. Nah, yang ada pada tahap kerja dan juga tahap terminasi sesuai yang ada pada video, yaitu yang pertama komunikator. Komunikator itu dalam tahap kerja adalah si pengirim atau yang mempunyai informasi, yaitu perawat. Karena perawat itu memberikan informasi bahwa keadaan pasien sudah lebih baik dari sebelumnya dan juga tekanan darahnya dan juga memberikan informasi terkait tekanan darah. Nah, yang kedua yaitu komunikan. Komunikan yaitu penerima informasi, yaitu pasien. Karena pasien menerima informasi bahwa dia sudah lebih baik dari kemarin dan juga tekanan darahnya membaik. Nah, yang ketiga yaitu pesan. Pesan yang disampaikan oleh si komunikator, yaitu pasien sudah membaik, lebih baik dari kemarin. Nah, yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu teknik komunikasi terapeutik menurut Stuart dan Sundin yang ada pada tahap kerja dan juga tahap terminasi. Yang pertama yaitu listening. Listening yaitu saat perawat membiarkan kliennya berbicara untuk menjelaskan apa yang dirasakannya. Dan juga yang kedua adalah bertanya. Nah, bertanya ini ada berbagai macam, yaitu pertanyaan fasilitatif, pertanyaan terbuka atau tertutup, pertanyaan klarifikasi atau memfokuskan. Nah, yang ada pada tahap kerja dan juga tahap terminasi pada video tersebut yaitu pada saat listening, yaitu saat perawat menjelaskan bahwa pasien lebih baik dari kemarin dan tidak perlu minum obat. Nah, yang kedua bertanya pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka yang ada dalam video contohnya, apakah saya bisa mulai memeriksa ibu, dan juga adakah yang ingin ditanyakan, seperti itu. Karena jika pertanyaan tertutup, perawat hanya membutuhkan jawaban singkat seperti ya atau tidak. Nah, yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu sikap menurut Kellyat yang ada pada video tersebut. Nah, yang pertama yaitu berhadapan, yang kedua mempertahankan kontak mata, yang ketiga yaitu tetap rileks dan tidak gugup saat menghadapi pasien.